Di lereng Gunung Marapi, tersembunyi sebuah negeri yang menyimpan sejuta pesona. Jorong Lurah Ampang, bagian dari Nagari Pasilawe, adalah sebuah desa yang dikelilingi keindahan alam yang memukau. Udara sejuk dan pemandangan hijau membentang sejauh mata memandang, seolah menjadi pelukan alam bagi masyarakatnya. Di sini, kehidupan mengalir dengan ritme yang lambat namun penuh makna. Anak-anak berlarian riang di antara pepohonan, tertawa lepas sambil bermain bersama teman-temannya. Di tengah keindahan alam ini, tumbuh subur sebuah warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Sile Kumango. Lebih dari sekedar bela diri, Sile Kumango juga menjadi benteng pertahanan budaya. Di tengah derasnya arus globalisasi, masyarakat Lurah Ampang berupaya mempertahankan identitasnya. Sile Kumango menjadi simbol ketahanan budaya yang patut kita apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Muhammad Nasir. Gala nangsa. Nangka bakamile barado atau maja di Jorong Lampang. Itulah. Pertama sekali masuk ke Lampang dari Kumango ke Lampang karena kami tetangga. Karena dulu berkaitan tarikat. Jadilah sampai ke situ banyaklah apa dulu orang yang berguru ke situ. Mangkor itu dikembangkanlah di nanti tu di negara Pasilawe. Ke seluruh negara maupun Lurah Ampang sendiri. Itu bapa kami dia, datuk saja dah. Kami mangko tertarik pertama sekali untuk bela diri, untuk memelihara negara. Itu tujuan. Saya itu menambah untuk dapat diturunkan ke bawah kami itu kandang kaki. Mangko tertariklah kami untuk wajah. Dasar pokok dulu Baraja Sile Kumango itu adalah pertama sekali dulu di negari Pasilawe kola. Itu maupun Kesimpuru atau alirin itu maupun anak bila jadi Malim Rajo namo tinggal di Pekumbuh. Dikembangkan lah agak kenyole. Setelah itu di Kota Baru. Setelah itu sampai mana alirin Sile Kumango dikunjungi dia tu. Tahunnya nang kami ya. Mulai SD lah. Tahun mulai mungkin kalau tidak salah tahun 70-an. Tupal itu lah pun nama lah aja. Nan sebangkit amoko lah tu lah. Kalau Sile yang ada di Pasilawe banyak. Kalau tidak salah mungkin sembarangan. Pertama Sile Kumango, Sile Limau, Gajah Dorong, Sile Kerambi, Sile Padang, Sile Patai, Sile Lintau. Itulah nanti kan ada begini itu ada kenapa itu mungkin ada juga aliran bala lain. Tidak semua aliran. Perbedaan ini tentu dicokak jual langkah. Itu perbedaannya. Pertama di langkah dan itu dikerak gerik. Itu dicokaknya. Sudah dua perbedaannya. Pertama sekali tentu dilatih ketawa. Ya sebenarnya kena untuk menuntut ilmu. Pertama dulu syaratnya kalau bukan gitu mampu indah lebih di Sile Kumango pertama dulu.
Pertama kuncinya maupun laki-laki maupun bersih itu kuncinya dulu lain tak melawan kita kepada orang bapak gitu. Kemudian sholat, itu kunci di Silik Kemango dulu. Lain tak melawan karanggai kita, lain sholat, no keyakinan nawa. Itu syarat pertama. Dan guru Silik Kemango tak nyoman tak apa tu. Tu nak nanti kalau anak-anak tu lah aku tu inyo nanti perlu tu inyo nak tu guru. Kalau masuk dulu banyak, maupun nak sekolah maupun pemuda-pemuda. Sesudah itu kerana dia pengaruh pertama di apiko, nyolah banyak main dan apa ko. Anak ko tetap ada, maupun lelaki maupun bersih. Nan tujuan Silik Kemango di kami pertama sekali ndaknyo nyo nakal patuh ndak. Ikut tujuan mana di kami. Misalnya nakal, pelawan tak sholat, ada perubahan. Allah kama tentu itu ilmu yang memberi manfaat bagi kami. Soalnya pelawan kan dek karanggainya. Ini ndak leh. Lapatunya. Hanya ndak sholat ala sholatnya. Orang kini masih ada. Kadang mungkin dia keadaan dako, di banyak hujan, di air, mungkin apa. Di sekolah masih latihan juga, tapi kini ndak ke malam lah. Karena dia keadaan kini lah namanya tu memulai tapo bana dulu, mulai bana, gara-gara corona lah. Mulai situ gak pas ketik dilarang nanti dulu. Madon bapak kami itu tahun corona dulu. Itu lalu dia buat di sekolah. Kok harapan kami ndaknya pertama sekali di kami pertama keyakinan yang kedua istilah di sekolah wali muridnya. Satu disokong oleh pemerintahan, dibantu oleh pemerintah. Jadi beko anakku ingin untuk beraja, tapi dia rangga ini tidak disokong, tentu tidak gagal. Itu tentu dengan itu ada untuk menyampaikan untuk Allah kepada masyarakat tentunya. Syekh Abdurrahman adalah seorang tokoh agama, pengembang agama Islam, seorang guru silat yang termasyhur, silat aliran Kemango. Di samping makam tersebut terdapat sebuah surau Syekh Abdurrahman. Surau tersebut dahulunya digunakan sebagai tempat mengaji, mempelajari ilmu agama Islam. Murid-muridnya berdatangan dari daerah tanah datar maupun luar tanah datar. Sedangkan surau tersebut tidak dapat digunakan lagi karena kondisi surau sudah rusak berat. Objek wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik untuk melakukan ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrizal Ayub, tinggal di Jorong Lurah Ampang. Mengenai tentangan asal usul Silik Kemango, banyak sekitar jauh diceritakan. Mulanya Silik Kemango ko turun ke Pasir Lawe, itu dari Syekh Kemango yang disebut Abdul Rahman Al-Khalidi.
beliau Kumangoko menurunkan silik ko ke anaknya Pak Ibrahim Paduko. Pak Ibrahim Paduko menurunkan ke muridnya Pak Ma'arif. Dari Pak Ma'arif kula kami mendapat ilmu silik Kumangoko dari tahun 71. Yang mulu pertama anak murid daripada Pak Ma'arif ko satu jo Abdul Muluk yang disebut sehari-hari Pak Kijani. Yang keduanya M. Yunus Sa'ad. Ketiganya Saidi Rancak. Yang keempatnya Muhammad Z. Inyek. Nang kelima jo baru Datuk sendiri. Sama pasangan dengan Mukhlis AM, anak daripada Abdul Muluk tadi. Nah, dari situ kami mendapatnya. Setelah tahun 77 adalah kepercayaan guru ko kepada kami untuk majah bersilik. Jadi di Lurampang ko masuk le silik Kumango dari tahun 77 kemari. Cuma dari 77 lah mulai maja sampai sekarang kini. Cuma ada perguruanku, ada yang Basumangai, ada yang Taranti, gitu. Itu tuh berkemungkinan itu pemasuk-masuk di orang sekolah. Nah, itulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wali Nagari Pasilawe, Hidayat SPD MPDT Datuk Paduka Sirajo. Oke, saya jawab. Kalau program khusus dari pemerintah Nagari yang mengarah kepada peningkatan tentang olahraga seni, yaitu silat di Kenagarian Pasilawe, itu bagi kami tidak dikhususkan. Kenapa? Karena pencak silat itu sudah melekat menjadi suatu budaya yang mau tak mau harus dilestarikan. Jadi seandainya ada program silat ini, bahkan ada program silat di Nagari Pasilawe yang diwadahi oleh Sanggar Merapi. Potensi kolaborasi itu dari pihak luar, karena kami sudah mendirikan satu sanggar Merapi, di mana salah satunya melestarikan pencak silat tradisional, sehingga hal ini juga memicu semangat karena adanya dorongan-dorongan, terutama dari para donatur, daripada perantau, bahkan perhatian pemerintah melalui pemberian dana bantuan khusus bersifat keuangan, bantuan BKBK yang diberikan untuk bagaimana sanggar ini lebih berkembang ke depannya. Kemudian juga kolaborasi dari pihak pemerintah. Kami dari pihak pemerintah menganggarkan, ya walaupun tidak banyak, tapi ada anggaran untuk generasi yang berbakat dalam pelestarian olahraga tradisional silat, ya, silat. Kami dari pemerintahan setiap saat memantau perkembangan, bahkan setiap ada acara-acara yang bersifat kenegarian, kami selalu mendatangkan
sanggar di mana di dalamnya muncul berbagai macam seni, terutama seni pencak silat. Bahkan di dalam hal penyambutan tamu, misalnya salah satu ciri khasnya silat gelombang. Ya, silat gelombang itu merupakan kombinasi dari berbagai macam perguruan silat yang ada di Minangkabau. Di yang Nagari Pasilawe itu tidak memiliki suatu perguruan silat, cuma dia ada yang memodifikasi. Ada silat Lintau, silat Sungai Patai, silat Kumangel. Itu kadang-kadang nampak kita tampilkan di dalam pergelaran silat gelombang. Nah, yang namanya silat gelombang itu terlihat, dan orang-orang yang jeli akan melihat pergerakan dari gelombang itu, dia akan bisa menilai setiap gerakan gelombang itu akan terlihat, oh ini perguruan silat ini perguruan silat ini. Jadi ini dari gerakan langkah dari silat gelombang itu akan terlihat. Maka di Kenagarian Pasilawe itu salah satu ciri khasnya itu menampilkan berbagai macam perguruan silat itu di dalam suatu seni silat gelombang. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali di dalam rangka menunjang pembangunan sektor peningkatan pelestarian budaya silat yang tertampung dalam wadah sanggar, karena yang ditonjolkan di sanggar, kemudian materinya silat. Kami di pemerintahan Nagari terus mempromosikan, bahkan memberi kesempatan kepada anak kemenakan yang ingin tampil untuk di berbagai macam event. Tentu hal ini sangat didukung dengan finansial. Ya, kalau Nagari tentu finansialnya itu terbatas. Jadi kami memberi kebebasan kepada para anggota sanggar bagaimana bisa mendapatkan anggaran untuk kegiatan pementasan seni-seni budaya, yaitu silat. Selanjutnya kami dari pemerintahan Nagari juga memfasilitasi terutama dalam pengadaan ruang atau tempat latihan silat. Kemarin ini kami sudah mencoba, sekarang kami merintis itu di kawasan Balai Salasa, ya, itu tempat anak kemenakan kami bisa berlatih. Nah, kami lihat selama ini dia berlatih di seputaran, di sekitar lingkungan rumah penduduk. Ya, kadangkala ada penduduk yang merasa terganggu karena ada yang anak kecil. Ya, maklum kalau latihan silat itu kan tengah malam. Ya, maka kami dari pemerintah Nagari berupaya secara bertahap bagaimana menyediakan tempat arena latihan silat. Ya. Di pesan kami sebagai pemerintah Nagari kepada anak-anak kemenakan kami, mari kita lestarikan pencak silat ini. Ini bukan sekedar konsumsi untuk ditampilkan, tapi bagaimana upaya generasi muda untuk bisa memiliki suatu seni silat yang terkenal. Kan silat Minang itu pada hakikatnya tidak boleh diperlombakan. Itu tuntunan daripada nenek moyang kita. Silat Minang itu merupakan
ibarat pepatah Minang, adat bersandi sarak bersendi kita belah. Jadi ada di aliran silat itu yang apa namanya itu intisarinya itu gerakan itu ada tuntunan dari ajaran Islam. Pada ini bagi orang tua kami dahulu sangat dipantangkan untuk dilombakan, tapi karena zamannya sekarang setiap ada kegiatan generasi muda demi untuk apa namanya menambah semangat dia, untuk pemerintah memberikan suatu penghargaan melalui perlombaan. Jadi kami berharap kepada generasi muda setiap ada kegiatan jangan diutamakan untuk lomba. Betul-betul kami mengharap bahwa pencak silat Minang itu merupakan suatu seni yang bagi nenek moyang kita dulu itu adalah pembauran daripada gerakan-gerakan yang ada sholat. Nah itu ya. Kemudian ada juga yang perlu kami ingatkan kepada generasi muda. Dan salah satu ciri khas Pasilawe, Nagari Pasilawe itu dulu ada namanya silat pedang. Silat pedang itu terlahir dari akibat zaman penjajahan Jepang. Kalau Jepang itu terkenal dengan samurai. Nah, jadi perlawanan itulah waktu merampas samurai Jepang itu, maka di situ dibaurkannya dengan gerakan silat Minang. Nah, tapi kami sekarang meminta pada generasi muda itu bagaimana silat pedang itu kembali bangkit untuk kita lestarikan. Ya. Kalau dulu banyak sekarang orang-orang tua kita yang sudah meninggal, tapi itu ciri khas Nagari Pasilawe adanya silat pedang, melakukan perlawanan terhadap penjajahan zaman Belanda, zaman Jepang. Nah, itu. Di harapan kami teruslah berkarya demi melestarikan kesenian tradisional kita silat, terutama untuk sebagai bahan pertahanan diri, ya, pertahanan diri. Bagaimanapun generasi muda kami ini tantangan ke depan, kerasnya hidup, apalagi dia merantau, ya, itu perlu persiapan untuk pertahanan diri, terutama di dalam memiliki suatu seni bela diri, ya, yaitu yang benar-benar silat. Terima kasih.